Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Gusita Berani Prasetya dengan nomor NIM 12 11 22 11 0034. Saya di sini untuk menganalisis suatu persoalan dalam perusahaan. Gaya kepemimpinan otoriter, kurang inovatif, tidak mendengarkan, menyebabkan kehilangan bakat dari beberapa karyawan yang berbakat. Perlu dengan gaya kepemimpinan seperti ini perlu perubahan ke gaya kepemimpinan transformasional, partisipasif, berorientasi pada inovasi dan mendengarkan untuk mencapai visi misi perusahaan. Gaya kepemimpinan Mr. X yang otoriter dan kurang memberikan umpan balik yang positif untuk penghargaan kepada karyawannya dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan karyawan merasa tidak termotivasi, yaitu seperti dengan kepemimpinan otoriter. Mr. X dikenal sebagai pemimpin yang otoriter yang berarti cenderung untuk mengambil keputusan sendiri dan mengendalikan semua aspek operasional yang dalam perusahaan tanpa melibatkan karyawan itu sendiri. Sehingga karyawan mungkin merasa diabaikan atau tidak ada kehadirannya dan tidak diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, dengan kurangnya umpan balik yang positif, Mr. X jarang memberikan umpan balik positif ini kepada karyawannya, sehingga umpan balik positif ini diremehkan lah, sehingga tidak penting lah, tetapi nyatanya sangat penting untuk memperkuat motivasi dan keterlibatan karyawan. Lalu yang ketiga, kurangnya penghargaan. Karyawan mungkin merasa tidak dihargai oleh Mr. X ini telah bekerja, telah membantu perusahaan, tetapi tidak memberikan penghargaan yang memadai, baik dalam materi ataupun non-materi. Tanpa adanya penghargaan ini, menurut saya pribadi, karyawan mungkin merasa bahwa usaha dan kinerjanya mereka sia-sia atau tidak dihargai, tidak diakui lah oleh si manajernya, yang sehingga mengurangi motivasi mereka. Lalu keterbatasan kebebasan dan kreativitas. Mungkin di sini karyawan tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide yang baru karena Mr. X tidak memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi dan berkreasi. Sehingga hal ini menghambat rasa kepemilikan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan menghalangi kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi yang berarti. Lalu untuk meningkatkan motivasi karyawan ini penting untuk memperbaiki gaya kepemimpinan Mr. X dan menerapkan pendekatan yang lebih kolaboratif, memberikan umpan balik yang positif, memberikan penghargaan yang memadai, dan memberikan ruang kepada karyawan untuk berinovasi dan memberikan kontribusi. Saran untuk mengatasi masalah gaya kepemimpinan yang tidak sesuai. Yang pertama, refleksi, evaluasi dampak gaya kepemimpinan. Yang kedua, artikulasikan kembali visi dan nilai perusahaan. Yang ketiga, dorong partisipasi dan keterlibatan karyawan. Keempat, promosikan kepemimpinan transformasional seperti memberikan ruang bagi para bawahannya, bagi para karyawan untuk berkreasi sebaik-baiknya. Memberikan dorongan kepada bawahannya untuk
bersemangat dan antusias dalam bekerja, serta membangun hubungan yang dekat secara personal. Lalu yang kelima, memberikan pelatihan kepemimpinan kepada Mr. X. Eh, yang keenam, dukung budaya inovasi dan beri apresiasi gagasan baru. Yang ketujuh, dengarkan dan beri umpan balik kepada karyawan karena tanpa umpan balik yang karyawan bisa merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai dan tidak ada inisiatif untuk meningkatkan kinerja mereka. Di sini komunikasi memiliki peran penting dalam memperbaiki ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan visi misi perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, pemimpin dapat menyampaikan visi dan misi perusahaan dengan jelas kepada seluruh karyawan, kepada seluruh tim. Selain itu, pemimpin juga dapat memahami perbedaan gaya kepemimpinan yang ada dan mencari untuk menyelaraskan mereka dengan visi perusahaan. Komunikasi yang baik juga membuka jalur dialog dua arah, memungkinkan tim untuk menyampaikan pandangan, keprihatinan, atau saran tentang gaya kepemimpinan dan visi misi. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, tim dapat merasa lebih termotivasi dan berkontribusi secara aktif untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu juga, komunikasi yang efektif dapat membantu pemimpin memahami dampak dari gaya kepemimpinan tertentu terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Jika terdapat ketidakcocokan pemimpin, dapat mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Dalam rangka mengatasi ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan visi misi perusahaan, komunikasi yang terbuka, jujur, dan berkesinambungan menjadi kunci utama dalam memperbaiki situasi dan mencapai keselarasan yang lebih baik. Meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan strategi, seperti bangun budaya yang partisipasi, sediakan akses informasi yang tepat, beri kesempatan untuk memberikan masukan, bentuk tim khusus untuk diskusi, dukung kreativitas dan inovasi, delegasikan tanggung jawab, berikan umpan balik yang terbuka, dan evaluasi hasil partisipasi. Dengan adanya keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan mendapatkan satu, meningkatnya motivasi dan semangat kerja karyawan. Kedua, meningkatnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Ketiga, meningkatnya rasa diakui dan dihargai. Keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Kelima, memastikan kejelasan dan transparansi. Keenam, meningkatkan pencapaian dan komitmen. Ketujuh, mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Dan yang terakhir, membangun hubungan tim yang solid. Manajer di sini dapat menciptakan lingkungan inovatif dan kolaboratif dengan cara yang pertama, berkomitmen pada inovasi. Kedua, dorong pengembangan ide. Ketiga, budaya berani mengambil resiko. Keempat, fasilitasi kolaborasi. Kelima, beri dukungan dan sumber daya. Keenam, hargai dan apresiasi inovasi. Dengan dampak kepemimpinan sesuai visi dan misi terhadap kinerja tim dan mencapai tujuan organisasi, yaitu memotivasi dan semangat kerja, klarifikasi prioritas, peningkatan kolaborasi, peningkatan inovasi, pencapaian tujuan organisasi, peningkatan kinerja, dan pemeliharaan bakat.
Manfaat budaya partisipasi dan penerimaan ide baru. Yang satu, inovasi dan kreativitas. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga, peningkatan kinerja tim. Keempat, pengembangan bakat dan keterampilan. Kelima, retensi karyawan. Keenam, adaptasi cepat terhadap perubahan. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Cara mengintegrasikan nilai-nilai dan visi misi perusahaan dalam gaya kepemimpinan. Yang pertama, identifikasi visi misi perusahaan. Yang kedua, perumusan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga, amati gaya kepemimpinan saat ini. Yang keempat, perbaiki komunikasi visi misi dan nilai-nilai. Yang kelima, integrasikan nilai-nilai dalam kebijakan dan keputusan. Yang keenam, latih kepemimpinan berbasis nilai. Dan yang terakhir, dukung dan dorong pemimpin yang mengintegrasikan nilai-nilai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.